Bab 555, Tuan Muda Ketiga yang Terbaik. Vito memperhatikannya membersihkan dapur dan kembali ke kamar. Setelah itu, Vito baru bangkit dan berjalan menuju kamar tamu. Setelah sibuk hampir sepanjang malam, Vito mandi dan mengenakan piyama yang disediakan Albert saat membersihkan kamar. Ketika hendak mematikan lampu dan pergi tidur, ada ketukan di pintu. Tidak perlu ditebak juga tahu siapa yang ada di luar pintu. Vito melompat dari tempat tidur dan berlari membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, Vito melihat wajah pucat Albert. Hatinya berdebar dan sedikit gugup. "Ada apa?" tanya Vito menyeringai. "Aku tiba-tiba ingat sesuatu." Albert menatapnya dan memberi perasaan hujan badai akan datang dan angin bertiup kencang. Melihat ini, saraf Vito menegang. Susah payah dia memecahkan kebekuan Albert dan sekarang malah membuatnya marah lagi. "Kenapa kamu tidak ditahan karena mengemudi dalam keadaan mabuk?" tanya Albert. "Oh, itu," Vito tiba-tiba mendesah lega. "Mana berani mereka menahanku?" "Tidak berani menahanmu," ujar Albert mengangguk. Entah kenapa Vito takut untuk berbicara. "Tidak berani menahanmu tetapi berani menangkapmu begitu lama di sana dan berani mendendamu." "Vito, kamu pikir aku bodoh? Menurutmu aku sangat mudah dibodohi?" ujar Albert. "Bukan." Vito segera menyangkal, meraih pergelangan tangannya dan mengaku, "Waktu itu aku memang minum, terus memikirkan kamu yang masih marah padaku. Pikiranku menjadi panas dan mengambil inisiatif untuk membiarkan polisi lalu lintas memeriksaku apakah aku mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kemudian, aku memaksa mereka untuk mendendaku, kalau tidak aku tidak punya alasan untuk memanggilmu keluar. Sebenarnya, bukan karena otaknya panas, tetapi karena dihasut mereka." "Jadi dompetmu juga hilang?" tanya Albert. Pria ini sangat baik sampai Albert tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkannya. "Iya, di dalam mobilku," ujar Vito tidak berani menatapnya. "Vito, kamu begitu hebat, kenapa tidak pergi ke surga?" teriak Albert marah, kemudian berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Tidak tega memukulnya dan juga tidak tahu bagaimana memarahinya. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Vito menghela napas lega ketika mendengar suara pintu bang dari kamar di depannya dan sudut bibirnya menyeringai. Hatinya berpikir, "Oh, kenapa dia marah lagi?" Albert yang mengetahui kebenaran ini tidak mengusirnya. Ini membuktikan meskipun Albert marah, dia tidak tega membiarkan Vito tidur di jalanan. Semalaman ini, Vito tidur dengan sangat damai dan manis. Keesokan pagi hari, mungkin karena tidur terlalu nyenyak atau karena akhir pekan, Vito terbangun oleh suara ketukan pintu. Vito membuka matanya melihat ke langit-langit yang aneh dan dengan cepat mengingat di mana dia berada. Vito segera turun dari tempat tidur dan tidak lupa melihat jam. Vito sedikit terkejut dirinya bangun setengah jam lebih lambat dari sebelumnya. "Selamat pagi," sapa Vito dengan gembira. Menyadari Albert mengikat semua rambutnya hari ini dan menunjukkan telinganya yang indah dan leher putihnya yang indah. Dia terlihat sangat segar dan masih sangat muda. Albert melirik baju tidur longgar yang dikenakan Vito yang menyebabkan dadanya tampak menjulang serta memberikan perasaan memakai pakaian acak-acakan. Kemudian diam-diam mengalihkan pandangannya. "Pakaianmu dikirim oleh seorang pria bernama asisten Noah," ujar Albert menyerahkan 3 tas di tangannya. Jawab Vito sambil mengambil tas di tangannya dan berkata, "Terima kasih." Setelah menyerahkan barang-barang itu kepadanya, Albert kembali ke dapur untuk melanjutkan membuat sarapan. Ketika Vito selesai mandi dan mengganti pakaian, Albert sudah selesai membuat sarapan. Ada 2 set mangkuk dan sumpit. Selain itu, Dea tidak ada di sini yang artinya 1 set lagi miliknya. Vito melompat kegirangan melihat orang yang dia suka duduk di seberangnya. Sarapan ini sudah sangat lama Vito nantikan, bahkan membayangkan gambaran hangat dan bahagia tinggal bersama Albert di masa depan. Albert tidak pernah suka makan roti, bakpao dan stik adonan goreng. Biasanya dia makan pangsit atau dumpling.
tapi lebih suka sarapan bubur, semua jenis bubur. Sarapan hari ini sangat sederhana, ada bubur putih, sayuran, 2 telur goreng dan pangsit kukus. 1 orang makan 1 telur goreng, 3 pangsit kukus untukku dan sisanya untukmu. Albert membaginya sambil makan. 5 pangsit kukus per orang itu lebih adil, ujar Vito takut dia tidak kenyang. Aku selalu makan 3. Sebelumnya, aku hanya mengukus 5 bersama Dea. Ujar Albert tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kalimat terselubungnya adalah takut Vito tidak kenyang makanya memberinya lebih banyak. Vito menundukkan kepalanya lanjut sarapan. Vito merasa Albert sedang menyiratkan bahwa dia makan cukup banyak. Kalau tidak, dia tidak akan bilang biasanya hanya makan 3. Untuk apa mengatakan dia hanya makan 5 dengan Dea? Vito adalah pria dewasa dan sangat wajar makan lebih banyak dari wanita. Beberapa menit kemudian, aku sudah janjian dengan Kina untuk membawa Dea bermain di kota Zaun, ujar Albert seperti tidak ingin meminta persetujuannya. Tetapi lebih seperti memberitahunya, berapa lama kamu bermain di kota Zaun dengan Dea? Tanya Vito setelah terdiam beberapa detik, belum tahu, nanti kita bicarakan setelah puas bermain. Jawab dia. Begitu kata-kata ini diucapkan, tidak ada yang berbicara lagi. Setelah beberapa saat, kembalilah lebih awal dan paling lama seminggu. Meskipun sekarang kamu kaya, tetapi juga tidak boleh berhenti bekerja. Makan, minum dan bersenang-senang semuanya membutuhkan uang. Vito menahan kata-kata ini cukup lama baru mengatakannya. Jangan khawatir. Uang yang aku tabung di bank cukup menghidupiku bersama Dea. Ujar Albert sengaja. Vito sedikit kesal, kemudian menundukkan kepala makan bubur dan bergumam. Pokoknya kamu pulang lebih cepat, tidak boleh tinggal di kota Zaun terlalu lama. Kalau terlalu lama aku akan merindukanmu, Vito, teriak Albert. Vito langsung duduk tegak. Yah, ada apa? Tanya Vito. Albert membuka mulutnya dan menahan kembali apa yang ingin dia katakan. Tidak apa-apa, ujar Albert lanjut sarapan. Apa yang ingin kamu katakan? Katakanlah, aku dengar, ujar Vito. Aku pikir kamu sudah bisa pergi setelah sarapan. Ujar Albert menarik napas dalam-dalam. Aku tarik kembali kata-kataku tadi dan bisakah kamu menarik kembali kata-katamu ini? Tanya Vito merasa bukan itu yang ingin dia katakan. Albert terus menundukkan kepalanya untuk sarapan dan mengabaikannya. Albert tidak berbicara dan Vito menganggap dia menyetujuinya. Setelah sarapan, Vito ingin membantu membersihkan piring, tetapi ditolak oleh Albert. Apalagi dia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah apapun. Vito duduk di ruang tamu menunggu Albert selesai mencuci piring dan keluar. Vito bertanya kemana dia akan pergi bermain hari ini dan dia akan mengantarnya atau membawanya pergi makan makanan enak. Albert menguap dan berkata, tidur, sambil berjalan ke kamar. Bab 556. Semalam kamu pergi kemana? Vito duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Mengingat Dea masih tinggal di rumah keluarga Okto dan takut mengganggu Albert. Ia pergi mengetuk pintu kamar Albert dan memberitahunya bahwa dia akan pulang. Rumah keluarga Okto, di aula, Ezra melihat adik ketiganya yang tidak pulang ke rumah semalaman kembali dengan segar. Sepertinya kamu sangat senang menjalani kehidupan dalam tahanan, ujar Ezra. Pagi ini, polisi lalu lintas mengirim pulang mobil adik ketiganya ke keluarga Okto dan mengatakan didenda karena mengemudi dalam pengaruh alkohol. Tetapi pihak polisi lalu lintas disambut oleh pelayan lain dan dia tidak menanyakan lebih rinci. Mengingat Dea ada di rumah keluarga Okto dan adik ketiganya tidak pulang semalam. Ezra merasa mobilnya ditahan, seharusnya Vito juga ditahan. Kakak kedua, menurutmu polisi berani menahanku? Ujar Vito tertawa sedikit arogan. Tidak ditahan, Ezra melihat dia tidak seperti berbohong dan bertanya. Lalu kenapa tidak meneleponku? Tentu saja tidak, bantah Vito dan berkata, tidak perlu merepotkan kakak kedua. Aku berinisiatif meminta mereka memeriksaku mengemudi dalam keadaan mabuk. Setelah memastikan aku bersalah mereka tidak berani menahanku.
sayang sekali. Kalau aku tahu pasti akan memasukkanmu ke dalam tahanan. Tidak boleh keluar sebelum dikurung selama 1 bulan bahkan mencabut izin SIM-mu dan 5 tahun kemudian baru boleh mengikuti ujian lagi. Ujar Ezra sedikit menyesal. Kakak kedua, teriak Vito marah mendengar kata-katanya. Apakah ini yang namanya kakak kandung? Untungnya, dia sedikit tergerak. Dan untungnya, dia menelepon Albert tadi malam dan Albert tidak menelepon kakak keduanya untuk menjemputnya. Jika tidak, dia akan benar-benar tinggal ditahan selama sebulan. Dedi, teriak Dea berdiri di tangga lantai 2 melihat Vito, lalu berlari ke bawah. Dea jangan lari, pelan-pelan saja, melihat gadis kecilnya berlari menuruni tangga. Tanpa pikir panjang Vito langsung bergegas menjemputnya. Sosok kecil itu terhuyung-huyung menuruni tangga yang membuatnya ketakutan. Dalam beberapa langkah Vito langsung naik ke atas memeluk Dea yang sedang menuruni tangga. Sayang jangan lari saat turun tangga, oke? Kalau tidak sengaja jatuh saat turun tangga akan mengeluarkan banyak darah dan itu akan sangat menyakitkan. Kalau kamu melukai wajahmu akan jadi jelek, kalau jelek nanti tidak akan ada yang menyukai Dea. Ujar Vito dengan serius. Dedi, lain kali aku tidak akan lari lagi dan turun pelan-pelan. Ujar Dea menyentuh kedua pipinya dengan takut. Banyak orang mengatakan dia mirip Dedi dan Dedi sangat tampan dengan katakan lain dia yang sangat cantik, jadi tidak boleh jelek. Ya, Deaku sangat pintar. Ujar Vito tersenyum sambil mencium pipi kecilnya. Dedi semalam pergi kemana? Dea tidak melihatmu dan tidak berani tidur sendiri. Bibi Kina yang menemani Dea tidur. Tanya Dea pura-pura marah. Oh, momimu penakut tidak berani tidur sendiri. Jadinya Dedi pergi menemaninya tidur. Ujar Vito setengah berbohong dan menaruh gadis kecilnya di sofa. Momi memang sangat penakut. Aku dulu juga tidur dengannya. Ujar Dea. Kina yang menemani Dea turun, memicingkan mata ke arah Vito. Lain kali aku tidak akan membantumu menjaga Dea. Kakak ipar Kina, aku hanya membohonginya, jangan menganggap serius. Jelas Vito sambil tersenyum. Vito meminta dirinya untuk tidak menganggapnya serius. Sepemahaman Kina, jika dia tidak menganggap serius, lain kali masih akan membantunya menjaga Dea, sedangkan Kina sangat senang menjaga Dea. Tetapi Vito dan Albert sampai sekarang bukan sepasang kekasih. Meski Albert sudah memiliki Dea, tetapi dia masih berstatus single. Kalau kamu tidak bisa memilikinya, jangan menyentuhnya. Ujar Kina serius, meski tidak ikut campur dengan urusan dia dengan Albert. Tetapi Kina harus mengingatkan Vito tentang ini. Kakak ipar aku tidak melakukan apapun pada Albert. Aku mengemudi dalam keadaan mabuk tadi malam dan memintanya untuk menjemputku. Selain itu aku tinggal di kamar tamu selama semalam. Benar hanya itu saja, Vito menjamin dengan serius. Pokoknya kamu harus tahu batasan. Aku tidak akan ikut campur tentang urusanmu dan Albert. Ujar Kina menarik Ezra menjauh dari aula. Di luar rumah keluarga Okto, Ezra memegang tangan Kina dengan senyum di bibir tipisnya. Kina, teriak Ezra pelan. Ada apa? Kina menoleh dan menatapnya. Kalau adik ketiga berhasil mendapatkan Albert, apakah kamu tidak akan senang? Ezra tahu dia peduli dengan Albert. Kalau tidak memikirkan masa lalu, dia tahu betapa berantakannya kehidupan pribadi adik ketiganya. Kalau Albert menerimanya, apa yang membuatku tidak senang? Aku hanya berharap Albert bisa bahagia. Tetapi sekarang masih belum tahu siapa yang akan menjadi paman. Dan tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Albert sangat sulit untuk didapatkan bahkan ketika masih sekolah atau bekerja tidak ada yang berhasil mengejarnya. Ada senyum cerah di sudut bibirnya. Dulu sewaktu kuliah ada banyak orang yang mengejar Albert dan latar belakang keluarga mereka sangat baik, bahkan ada banyak putra bangsawan. Tetapi Albert tidak tertarik pada mereka. Setelah memasuki industri hiburan, banyak pebisnis startup atau orang-orang dari industri hiburan mengejar Albert. Tetapi Albert tidak pernah menerima siapapun. Vito adalah pria pertama Albert.
Mungkin juga cinta pertamanya. Lalu kamu, ketika kamu kuliah, apakah ada yang mengejarmu? Tanya Ezra dengan senyum ramah. Aku yang cantik dan rupawan ditambah para pria itu tidak buta. Menurutmu ada tidak? Tanya Kina sengaja mengangkat dagunya. Ada, dan lagi pula kamu milikku sekarang dan sepanjang hidupku. Ezra memegang wajah kecilnya dan menciumnya. Pria ini benar-benar deh. Kina takut dilihat orang dan mendorongnya sebelum dia mau melepaskannya. Nanti dilihat orang lain, ujar Kina mengingatkan. Biarkan saja, apa salahnya aku mencium istriku? Apa aku harus meminta izin pada orang lain? Dengus Ezra, dia tidak bisa menyentuhnya beberapa hari ini. Bahkan mencium sebentar juga tidak boleh. Melihat Ezra akan menundukkan kepala dan mencium dirinya lagi. Kina dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutup bibirnya. Tunggu sebentar, ada sesuatu, tebakan Ezra sangat akurat. Ada yang ingin aku diskusikan denganmu, ujar Kina tersenyum misterius. Ada apa? Ezra melingkarkan lengannya yang panjang di pinggangnya dan memutar punggungnya bersandar ke batang pohon. Clayton melihat dia sangat imut dan bilang kalau dia mau kita memberinya adik perempuan. Ujar Kina meletakkan tangan di bahunya dan bibir merah mudanya melengkung dengan senyum cerah. Bukankah dia sudah memiliki Dea? Ujar Ezra sedikit mengernyit.